kita itu punya ilmu bukan sekedar membaca atau melihat. Jadi ilmunya ilmu praktek. Dikala ada orang lapar, entah kita punya air minumnya kasih minum, punya makanan kasih makanan. Sedekah nggak harus uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Tebar Kasih. Tiada hari tanpa berbuat kebaikan. Pada malam hari ini dengan cuaca yang sangat cerah, dengan penuh bintang dan penuh lampu yang sangat gemerlap, saya bersama dengan seorang bapak yang penuh dengan ilmunya, wawasannya sangat tinggi sekali. Mari kita ajak bicara serta ambil hikmahnya dari beliau. Perkenalkan bapak, nama ini sinten bapak? Namanya? J bapak. Nama asli apa nama sekarang? Nama asli J, nama sekarang. Oh, nama asli Kang Sayidin, tapi panggilan Jakapoleng. Asli pundi bapak? Asli Brebes. Asli Brebes. Oke. Niki badhe teng pundi bapak? Tujuannya mau sowan ke Lasem, ke daerah Lasem. Ke makam Sunan itu, ke Lasem. Oke, ke Pasududan Sunan Bonang. Ini dari mana bapak? Sebelumnya dari arah mana bapak? Dari arah barat tadi ke Wali Joko Kendal itu. Kita ini merapat ke timur. Musafir udah berapa tahun bapak? Kalau musafir udah dari tahun 2019, udah 3 tahun setengah Bapak. Sintanglet bapak. Itu tujuan jenengan musafir itu ngapa sih bapak? Nek pengin kula pengin ngertos Ya. Jadi tujuan musafir atau lelakon mengembara kan kita agar bisa melihat di bawah kita ada apa, di belakang kita ada apa. Ya. Jadi barangkali nanti kita udah dikasih harta kepercayaan oleh Allah, ya udah. Barangkali kita melihat di bawah itu ada apa, masih banyak orang lapar yang kita harus dibantu. Itu tujuan saya. Jadi saya selama perjalanan 3,5 tahun melihat banyak orang-orang terlantar, orang-orang gelandangan, orang-orang di pinggir toko. Itu mereka itu yang butuh-butuh diangkat deh. Itu tujuan saya melihat di bawah seperti itu. Jadi kita itu punya ilmu bukan sekedar membaca atau melihat. Jadi ilmunya ilmu praktek. Dikala ada orang lapar, entah kita punya air minumnya kasih minum, punya makanan kasih makanan. Sedekah nggak harus uang. Makanya saya berpesan ke orang-orang yang kaya, orang-orang di atas, entah intinya orang yang lagi berkelimpungan harta, berkecukupan, itulah. Yang penting nomor 1 sedekah, terutama ke anak yatim, terutama ke orang-orang lapar, ke panti-panti jompo yang mau bantuan. Jadi ngasih bantuan itu langsung ke tepat sasaran deh, biar itu merasakan kebahagiaan gitu loh. Tuh, tujuan musafir seperti itu, ilmu yang dibawa. Dan kedua, dalam perjalanan pun kita mampir ke makam-makam wali luyo agar kita itu bisa melihat, agar kita itu teringat ya. Ketika saya masuk ke makam tuh, air mata saya tuh nangis jatuh. Oh ya, pada akhirnya suatu hari pun nanti saya akan seperti itu. Tapi gimana nanti perilaku kita baik enggak, sopan, bersih enggak. Kalau perilaku kita baik, jujur, baik sama orang, baik hati, rajin sedekah, kita meninggal saja udah banyak yang jaroin gitu. Tapi kalau perilaku kita kotor, jahat, nggak bersih, jangankan orang lain, anak cucu kita nanti jaroin kita enggak nanti. Dan melakukan naik ke puncak gunung, kita bertapa di gunung pun agar kita sadar
semakin kita naik ke atas puncak gunung, semakin jatuh kalau kita makin dalam. Makanya kan harus ingat, ketika kita di atas harus ingat sama orang yang di bawah. Kan gitu. Itu deh. Dan melihat di belakang ada apa. Karena di belakang juga zaman para nabi, para rasul, para wali pun tetap. Jadi mereka melakukan perjalanan pun perhatikan orang-orang susah, itu yang harus dibantu deh. Harus kita ingatkan ke orang-orang kaya, itu masih banyak orang-orang kelaparan. Kalau kita nggak ke situ, siapa yang mau gitu? Yang penting kita niat ikhlas ridho dalam bersedekah. Itu tujuan dari musafir. Tapi urusan nanti ke belakangnya mau jadi gimana nanti kan urusan takdir atau kehendak dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Itu deh, makanya saya berpesan ke adik, ke siapapun, yang penting kita kalau mau niat membantu menolong orang, tanamkan ikhlas dalam hati dulu deh. Kalau kita udah niat ikhlas menolong orang, karena nanti kesuksesan ade pun muncul dengan sendirinya, karena keikhlasan adalah kesuksesan ade juga gitu loh. Kan enggak? Berarti ikhlas itu ada rahasianya. Iya. Di balik kata ikhlas itu ada banyak rahasia. Kita rajin ikhlas bersedekah, ya itu ikhlas kita bersedekah nanti juga ada Allah pun nanti ngasih kesuksesan buat ade, kan gitu ya. Jadi jangan, kalau kita menolong orang jangan ada karena apa jangan ya. Yang penting kita ilmunya ilmu praktek ya. Kalau bisa ya rajin membaca, rajin melihat, ya rajin praktek, langsung dipegang, langsung ditolong, kan gitu ya. Jadi saya nggak mau sebut siapa-siapa, yang penting kita ngobrol juga dalam batas normal gitu ya, agar tidak ada kesalahpahaman di sana sini, kan gitu. Bagaimana cara menanamkan rasa ikhlas di dalam hati, Pak? Tanamkan rasa ikhlas dalam hati, ya sudah. Contoh gini, ade lagi naik motor, ade punya aqua, ya udah timbul rasa ikhlas. Ada orang gila, itu orang gila dikasih air minum aqua, itu namanya ikhlas. Tapi kalau ada cuma melihat, ya itu berarti kan tidak ikhlas ya. Selain itu apa mana? Jangan kangge kula tiyang muda sing kedah sinau urip ingkang kathah. Yang penting gini deh, pokoknya paling nomor satu ya, kalau bisa kan yang paling penting kan ibadahnya ya. Kalau kita rajin ibadah, insya Allah rajin ibadah, rajin sedekah, kan gitu. Kan yang namanya zikir, membaca sholawat, tujuannya kan untuk membuka rezeki kita. Padahal kan dibalik zikir, balik sholawat itu sebenarnya ada di dalam ibadah kita sendiri. Ya, rezeki dari mana datang kemana saja. Ini ada saja ketemu sama saya pun rezeki. Ya, iya. Alhamdulillah. Ada bisa mengurus, nengokin tetangganya sakit di rumah sakit, rezeki. Iya. Itu jadi rezeki bukan berupa uang, harta, menumpuk emas, kerja, jabatan, bukan. Jadi rezeki apa aja, orang minta tolong kita tolong, ya itu rezeki, kan gitu. Jadi iya. Ini namanya tongkat apa, Mas? Ini namanya tongkat kayu Nagasari ini. Wonten filosofi ini mboten, Pak? Kok melengkung wonten, Mas? Seperti ular. Ya enggak ular, ini sebatang kayu biasa gitu ya.
Jadi barangkali ada yang asal tepudi Pak niki Pak. ini saya dapat dari puncak 29 Gunung Ratawu. Ratawu Muri anje. Di, Teng Gajah Mada ini dereng. bukan ini di Desa Ratawu. Oh, teng Ratawu. Di puncak Tapi dereng teng 29. puncak anje. Dereng. Puncak nyampe empun. Ampun teng puncaknya niku. Nyampe puncak. Ya ini kan dikasih sama Pak Kuncennya itu pas saya naik di atas itu kan gitu. Tadinya kan saya berjalan 2 tahun nggak pakai tongkat deh. Istimewa Bapak tongkatnya. Niki jenengan namine tongkat napa niku Bapak? Ya namanya kayu Nagasari ya, saya julukin Nagasari aja. Selain itu Ya nggak ada. Udah yang penting kan nama kayunya aja. istimewa. Tapi ini bentuknya seperti Ini. ular. Jadi pakai tongkat bukan karena orang masih muda pakai tongkat, bukan. Jadi boleh digambarkan kan buat tuntunan orang jalan, tandanya sedang melakukan perjalanan jauh kan gitu. Selain itu napa Pak? Iya, jadi Kartasen ngagem tongkat niku selain itu napa Pak? kan sunnah Rasul, sunnah Nabi pun pakai tongkat. Kalau ada orang menghina masih muda pakai tongkat, berarti kamu menghina Nabi, menghina Rasul kan gitu. Benar nggak deh? Benar. Iya. Jadi tongkat itu buat tuntunan orang melakukan perjalanan jauh gitu. Jadi bukan karena orang masih muda, oh masih muda pakai tongkat kan gitu. Ada orang sekarang kan yang salah artikannya begitu kan gitu. Makanya kalau kita bisa melihat ke belakang, para nabi, para rasul, para wali pun tidak memikirkan harta, benda menumpuk-numpuk. Loh, kok bisa? Kerjanya jalan ke barat, ke timur, para wali pun pakai tongkat, namanya buat tuntunan orang jalan, tapi kan bisa mengislamkan orang setanah Jawa, bahkan se-Indonesia ya. Nah ini ya. Saya nih bentuknya niki saya Pak. Seperti ular yang menuju ke atas. Ini sampingnya jenengan niku wonten maknanya mboten Pak? Kalau pakai caping, namanya kan orang buat berlindung ya dari terpaan matahari panas kan gitu. Iya. Tapi secara memang niku secara syariat, ini secara hakikatnya wonten makna khusus buatan Pak. Ini kula tingali kan para musafir, para pejalan niku di jalan Allah niku selain apa niku ketok teken yo mesti pakai caping niku. Pakai caping kan ibaratnya kita kan melakukan perjalanan jauh terjun di lapangan deh. Jadi ya tujuannya buat berlindung dari matahari panas kan gitu. Nggak ada yang lain-lain kan. Iya. Yang penting kan kita hidup, jangan kita melihat dari pakaian, bau harum, bau wangi, tapi belum tentu hatinya bau harum kan gitu. Ini semua itu Yang penting kita pun niat ikhlas ridho. Kalau kita bersujud ke Allah, insya Allah. Yang penting kan kita baca apapun, kalau kita niat sujudnya ke Allah ya nyampe deh. Jadi yang paling penting kalau kita menyembah bersujud kepada Allah, ikhlas ya deh, ikhlas ridho sujud kepada Allah, melakukan sholat ya. Jangan melakukan sholat karena kita lagi susah, karena kita lagi bangkrut baru mau sholat, jangan. Bahkan Rasulullah mengajar apa? Rasulullah sholat itu kan harus dicontoh. Rasulullah bener baik perilakunya kan harus dicontoh gitu loh. Jadi bukan hanya pintar membaca, pintar melihat, tapi ketika ada orang lapar tidak peduli, itu sama saja tidak mencontoh Rasulullah SAW. Maksudnya orang suruh rajin membaca, rajin melihat, itu suruh mencontoh, diartikan artinya ya. Ada orang susah datang
datengin, ada orang lapar datengin kasih makan, terutama ke anak yatim kita rajin sedekah. Saya cuma berpesan itu entah ke para toko-toko, para toko P, para toko K, para toko H, pokoknya udah. Jangan terlena sama harta. Memang orang di dunia ini lagi cari harta, tapi kita jangan sampai terlena. Ya. Setinggi kita jabatan, pejabat sekalian, daerah sekalian pun, kalau kita terlena sama harta, kita lupa sedekah ke anak yatim terutama, Allah pun nanti hancur deh, hidup kita hancur. Pokoknya insya Allah para jabat, para pegawai, orang kaya, orang sukses, tahu udah punya pangkat jenderal apapun, kalau kita ingat ke sedekah, itu pun bisa menghindari dari koruptor, dari korupsi ya. Makanya banyak pejabat yang banyak korupsi itu karena dia lupa bersedekah. Jadi otaknya tuh yang dia ada miliaran, triliunan terus, makanya sama Allah pun kasih hancur, kasih ujian. Tuh gitu ya. Jadi diambil pelajarannya dari gitu. Siapa Bapak? Matur nuwun sangat Bapak atas ilmu lan wejangannya. Semoga berkah lan barokah kangge jenengan lan kangge kula. Amin. Kang, penelitian itu Kang. Saderenge niku ini nyuwun kandungane. Wah. Kangge Ya usah. kesehatan, kangge Ya weh. Tak doain supaya sekeluarga, bapak ibu, entah adik, sanak saudara, mudah-mudahan diparingi sehat, diparingi panjang umur, Amin. selamat dunia akhirat sekeluarga, Amin. nemu seneng, nemu bahagia. Amin. Mudah-mudahan ada juga mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Amin. Dapat welas asihnya para wali songo, para nabi, dan yang para rasul, dan yang para bapak Adam, dan yang ibu Siti Hawa, dan yang para malaikat. Yang paling penting mendapat perlindungan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sekeluarga mudah-mudahan kebuka jalan rezekinya. Amin ya Allah. Dilancarkan. Amin. Ini Bapak ada sedikit rezeki dari channel Tebar Kasih, mungkin bisa bermanfaat yang jenengan. Sama itu. Tak terima nih deh. Sampurahan ini Bapak. Iya nggak apa-apa, wes sedekahnya tak terima. Atau nuwun sangat Bapak. Iya Pak. Pun tetap semanten. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Tebar Kasih. Tiada hari tanpa berbuat kebaikan. Salam Cah Angon.